Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Kita yakin banget pasti kebanyakan di antara kalian suka nonton kartun. Pasti ada kartun-kartun yang kalian favoritkan. Kalau kartun favoritmu apa tuh? SpongeBob. Oh, SpongeBob. Kalau aku Doraemon. Bukan deh, kalau aku lebih sukanya Jimmy Neutron. Wih, cerdas ya. Ya pokoknya kita yakin banget kalian punya tontonan kartun favorit kalian. Tapi kita yakin juga ada beberapa di antara kalian yang takut sama karakter kartun tertentu. Kan nggak semua karakter kartun itu imut. Iya. Ada juga yang bagi sebagian orang, bagi orang-orang tertentu, menurut mereka itu serem dan creepy, guys. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang karakter-karakter kartun ter-creepy, guys. Yang kalau kita lihat itu akan buat kita tertakutkan dan agak gimana gitu. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Karakter-karakter kartun ter-creepy yang bikin kita bergidik. Yang pertama ada yang namanya Verminoscum dari kartun Captain Planet dan Planeteers yang pertama kali tayang pada tanggal 15 September 1990 di channel TBS Amerika Serikat. Serial animasi ini menceritakan tentang 5 orang pemuda dari berbagai belahan dunia yang mereka ini memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup di negara asalnya masing-masing. Nah, kelima pemuda itu dipertemukan oleh sesosok Gaia. Goimil Gaia. Bukan ya? Oh, beda ya. Kirain yang itu. Nah, siapa tuh Gaia? Dia merupakan penjaga kelestarian planet bumi yang kemudian memberikan cincin untuk pemuda-pemuda itu. Cincin-cincin itu ada kekuatannya masing-masing, guys. Dan kekuatannya itu bisa untuk mengendalikan unsur-unsur alam. Nah, karena itulah kelima pemuda itu tadi dijuluki sebagai The Planeteers. Nah, di kartun ini ada salah satu karakter yang bernama Verminoscum, yang dia ini merupakan sesosok mutan, tapi wajahnya wajah tikus. Itu full tikus atau manusia berkepala tikus? Manusia berkepala tikus. Soalnya berdiri, Mas. Atau tikus yang bermutasi jadi orang. Nah, Tapi masa tikus suruh mutasi jadi orang? kayaknya orang deh, Mas. Orang terus jadi kayak tikus gitu ya. Mungkin dia kopros kali. Kan tikus suka yang kopros-kopros. Iya. Apa aja dimakan, guys. Dan karena dia adalah sesosok mutan tikus, dia suka ngubah orang jadi tikus. Tikus raksasa, guys. Dengan cara meracuni sumber mata udara. Udaranya dikasih racun, begitu orang-orang menghirup atau targetnya itu menghirup, dia akan menjadi werok atau tikus raksasa. Wih, red. Dan karena saking jahatnya, si mutan tikus itu juga meracuni salah satu Planeteers dengan cara ngasih obay-obayan sampai dia teler. Sempoyongan. Next, lanjut ke karakter kartun yang kedua. Di sini ada yang namanya Freaky Fred dari Courage the Cowardly Dog. Kalau ini kita udah tahu, kalau nggak salah pernah tayang di Net TV. Ini merupakan serial animasi dari Amerika Serikat yang dibuat sama Mas John R. Dilworth. Usupnya usut, animasi ini bercerita tentang seekor anjing yang bernama Courage dan sepasang majikannya yang namanya adalah Muriel Beach dan Eustace Beach. Mereka semua tinggal bersama di tengah daerah nowhere di Kansas, Amerika Serikat. Muriel Beach atau Muriel Beggy merupakan seorang wanita tua yang baik asal Skotlandia. Dan Eustace Beach ini merupakan seorang petani yang selalu mengeluh, gersal-gersul. Nah, di animasi ini ada salah satu karakter kartun yang bernama Freaky Fred. Konon, dia ini merupakan seorang psycho, terobsesi dengan mencukur bulu hewan. Hewannya hewan kecil. Ya kayak anjing, kucing, pokoknya hewan yang kecil-kecil, guys. Yang gede-gede gitu kayaknya enggak ya. Ada salah satu scene yang memperlihatkan si Freaky Fred ini lagi terjebak di kamar mandi sama anjing Courage. Akhirnya jiwa-jiwa psikonya si Freaky Fred ini muncul, guys. Dia langsung mencukur bulu-bulunya si Courage, si anjingnya itu. Disiksa dengan cara mencukur bulu-bulunya si Courage. sadis ini. Iya. Tega itu. Tega. Harusnya kan anjing nggak boleh digituin dong, kecuali yang nggak ada bulunya. Ya gimana caranya? Nggak ada bulunya. Next, lanjut ke karakter yang berikutnya. Di sini ada yang namanya Hexadecimal dari kartun Reboot. Reboot Pak Guru itu? Oh bukan ya? Bukan. Reboot atau boot ulang. Loh, kok kayak istilah komputer ya? Tapi emang guys, ini adalah kartun animasi komputer asal Kanada. Dan kalau nggak salah ini merupakan salah satu serial animasi CGI pertama di dunia, guys. Yang awalnya itu ditayangkan di YTV dari tahun 1994 sampai 2001. Dan animasinya ini diproduksi sama Mainframe Entertainment, Alliance Communications, dan BLT Productions yang berbasis di Vancouver, Kanada. Bantuan langsung tunai
Udah cair belum? Oh, digaglak. Garut. Animasi ini bercerita tentang petualangan Bob dan teman-temannya, Enzo dan Dot Matrix, ketika mereka bekerja untuk menjaga sistem komputer dari virus dan ancaman-ancaman yang lainnya. Dan di sini ada salah satu karakter yang mengerikan yang bernama Hexadecimal atau Queen of Chaos atau Ratu Kekacauan. Yaitu guys virusnya. Dia adalah seonggok virus, sebuah virus yang menghuni di sistem komputer guys. Dia ini bisa menyebabkan kehancuran di semua jaringan. Makanya namanya Queen of Chaos. Bukan Chaos ya, Chaos semua ya. Situ. Nah seremnya, biasanya dia ini muncul dengan berbagai wajah yang bisa diubah-ubah. Berbagai bentuk topeng yang bisa berubah-ubah sesuai kondisi emosinya. Misalkan lagi seneng, dia topengnya akan menyeringai. Misalkan dia marah, dia akan topengnya marah. Misalkan dia sedih gini. Misalkan badut, dia akan jadi Joker. Clowning around. Clownery. Tapi emang mukanya kayak muka badut ya. Iya bener. Tapi walaupun karakter ini dibuat dengan CGI yang seadanya, tapi tetap guys, sosok itu masih bisa membuat orang tertakutkan. Ya justru dia dari CGI yang seadanya, bentuknya seperti itu malah menambah kesan seremnya. Iya Ya kan? bener. Ini kalau ngejar-ngejar di nightmare kita nggak lucu ini. Serem sih ini. Next, lanjut ke karakter kartun yang berikutnya. Di sini ada yang namanya Koh the Face Stealer, si pencuri wajah dari film Aang atau Avatar. Ini bukan Avatar yang makhluk biru-biru itu ya guys ya. Ini Avatar Aang. Avatar The Legend of Aang. Dia merupakan pengendali udara yang terakhir guys. Ini merupakan sebuah serial animasi dari Amerika Serikat yang ditayangkan sama Nickelodeon. Aang ini adalah pengendali udara terakhir kan. Yang pas pertama kali itu bertemu Katara Ya. sama kakaknya itu namanya siapa ya lupa. Terus musuhnya itu namanya Zuko. Ya Zuko. Terus hewannya. Oh iya, hewan tunggangannya si Aang yang namanya adalah kalau nggak salah apa yip gitu. Terus telinganya gini-gini. Ya, Dia kan bisa terbang. betul. Itu kalau di dunia nyata ada hewannya guys, bison. Oh, Mirip-mirip bison. Ya pokoknya penggambarannya mirip-mirip bison. Iya. Terus ada satu lagi hewan yang bikin kita tertarik di situ. Ada kera yang ada sayapnya. Oh iya Ya. bener. Ketek terbang. Ketek bersayap. Lutung bersayap. Pokoknya kartun ini ada ciri khasnya yang nggak bisa aku lupakan. Sebelum negara api menyerang. Masih inget ya. Bener-bener. Tapi emang di kartunnya itu negara apinya itu emang rusuh banget guys. Pengisruh. Rata-rata orangnya pada jahat semua. Berdebah. Dan di kartunnya ini ada salah satu karakter yang menyeramkan guys, yang namanya adalah Koh the Face Stealer atau Koh si pencuri wajah. Dan sosoknya ini merupakan sosok yang berbentuk serangga guys. Dan itu kalau menurut kita creepy banget. Tapi yang serem tuh bukan wujudnya guys, melainkan kemampuannya yang bisa mencuri wajah. Jadi kalau dia ketemu sama korbannya, dia akan mengambil wajah si korbannya itu. Dan wajah-wajah yang udah diambilnya itu akan ditampilkan sama si makhluknya ini sesuai dengan suasana hatinya. Next, lanjut ke karakter kartun yang berikutnya. Di sini ada Him dari Powerpuff Girls. The Powerpuff Girls atau yang biasa disingkat dengan PPG merupakan sebuah serial animasi yang udah populer banget guys. Pokoknya di kartunnya ini ada 3 karakter cewek yang superhero yang punya kekuatan super guys. Ada Blossom, ada Bubble, ada Buttercup. Dan mereka itu diciptakan sama Profesor Utonium. 3 gadis dengan super power itu suka melawan musuh-musuh yang mengacau di Townsville. Jadi mereka bertiga bisa bermanfaat untuk menyelamatkan kota guys. Pokoknya selengkapnya kalian bisa tonton di video kita yang kemarin. Nah ini guys, kemarin kita nggak tahu namanya, sekarang tahu. Namanya adalah Him. Dia adalah sesosok iblis berwarna merah. Dia cowok kan? Tapi kalau kita lihat karakternya ini, dia ada capitnya kayak kepiting. Apa mungkin warna merahnya itu karena dia adalah kepiting? Bisa jadi. Tapi wujudnya emang kayak iblis sih, pakai lingerie dia. Dan usut si Him ini ada ciri khasnya. Kalau musuh-musuh yang lain itu biasanya menyerang dengan cara kekerasan, fisik, dan menghancur-hancurkan. Tapi kalau si Him ini biasanya dia akan menyerang psikologis, kayak mempengaruhi gitu guys. Ini sama gitu-gitu. Iya loh. Yeah. Seingatku kalau di kartunnya gitu dia suka menggoda-goda gitu. Apalagi kalau udah ketemu sama Profesor Utonium. Kinda sus. Dan konon ternyata si Him ini merupakan Raja Bayangan, King of Shadow. Dia juga muncul dengan berbagai wujud seram. Udah gitu kalau kita tonton, tingkah lakunya itu aneh banget guys. Terus kalau dia ngomong, nada suaranya itu loh serem banget. Aku nggak bisa mendeskripsikannya, cuman inget. Masih inget kan suaranya kayak apa? Suaranya tuh bapak-bapak, cuman
agak gimana gitu. Maksudnya tampilannya seperti itu cuman suaranya laki. Iya benar. Ya, itu serem menurutku guys. Ya toh? Iya. Kalau kamu misalkan ketemu ini, apa nggak takut kamu? Ini dia guys ya, karakter him gimana menurut kalian? Apakah serem atau B aja? Mungkin kalau ada info yang kurang boleh banget tulis di bawah. Nah itu guys, karakter-karakter kartun yang terserang dari kartun-kartun yang populer. Tapi gimana menurut kalian, manakah karakter kartun yang terserang menurut kalian? Mungkin ada karakter-karakter kartun yang lebih serem lagi yang belum kita bahas di video kali ini. Boleh banget tulis aja di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita di Barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.